Satu-satunya nabi yang dikasih mukjizat nempel sama buktinya, yang dikasih bukti mukjizat nempel sama tugasnya adalah Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu adalah satu-satunya nabi yang bawa tugas, dan tugasnya itu berfungsi sekaligus sebagai sebuah bukti bahwa dia itu adalah nabi. Maka serunya apa? Serunya adalah kalau nabi-nabi yang lain tugasnya datang, risalahnya datang, kitabnya datang, tapi mukjizatnya beda. Mukjizatnya ada pada nabinya sendiri. Maka ketika nabinya sudah nggak ada, maka tugasnya ini bisa diselewengkan sama orang. Tugasnya bisa ditulis tangan lagi sama orang lain, bisa disalahgunakan, bisa dimanipulasi, bisa diselewengkan, disimpangkan. Kenapa? Karena tugasnya beda dengan mukjizatnya. Ketika nabinya sudah nggak ada, mukjizatnya juga nggak ada. Ketika mukjizatnya nggak ada yang menjadi bukti lagi. Maka tulisannya bisa ditulis ulang, disimpangkan, tulisannya bisa diartikan secara yang lain, ditafsirkan dengan cara yang berbeda dan segala macam. Kenapa? Karena mukjizatnya sendiri sudah nggak ada lagi. Yang ada risalahnya, dan risalahnya nggak kejaga gitu loh maksudnya. Nah, dan juga sama seperti Nabi Isa. Nabi Isa bawa risalah dan bawa mukjizat. Ketika Nabi Isanya diangkat, nggak ada lagi yang bisa kemudian menjaga Injilnya. Maka Injilnya dengan mudah bisa diubah-ubah oleh orang yang lain. Kita tidak mengingkari adanya Injil. Kita tidak mengingkari adanya Taurat. Kita nggak mengingkari adanya Zabur. Bahkan kita diminta oleh Allah untuk beriman pada itu semua. Tapi pertanyaannya adalah, setelah mukjizatnya nggak ada, siapa yang jagain? Tapi Nabi Muhammad, serunya adalah ketika Nabi Muhammad turun, maka mukjizatnya itu dibawa sama dengan Al-Qur'annya. Jadi risalahnya sekaligus mukjizatnya itu nyambung, itu sama. Berarti ketika dia turun, maka itulah risalah, itulah mukjizat. Maka ketika Nabi Muhammad wafat, tetap mukjizat itu ada bersama dengan risalahnya. Berarti tugasnya Nabi Muhammad, lalu kemudian apa yang mengatur manusia, aturannya itu sendiri adalah mukjizat yang senantiasa akan terjaga, senantiasa akan membuktikan di hadapan manusia bahwa ketika kita melihat aturan itu, disitulah kita melihat adanya bukti bahwa ini semua adalah daripada Allah, Tuhan pencipta semesta alam. Paham ya? Makanya ketika Nabi Muhammad sudah wafat, Al-Qur'annya tetap dan nggak akan bisa berubah, dan nggak akan bisa kemudian untuk hilang, nggak akan bisa kemudian untuk diganti-ganti.